Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susiawati, mahasiswa Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi genitalia baik dari perempuan maupun dari laki-laki. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Nah, yang pertama adalah saya akan membahas tentang anatomi genitalia dari perempuan terlebih dahulu. Nah, anatomi genitalia dari perempuan ini menghasilkan 3 hal, yaitu menghasilkan hormon, gamet, dan juga menghasilkan janin. Berbeda dengan genitalia dari laki-laki. Kalau laki-laki kan hanya menghasilkan 2, yaitu hormon dan gamet saja. Laki-laki tidak bisa memproduksi atau menghasilkan janin. Nah, lanjut ke anatominya. Nah, genitalia perempuan ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian eksternal, anatomi eksternal, dan anatomi internal. Yang pertama adalah anatomi eksternalnya. Anatomi eksternal di bagian genitalia perempuan ini yaitu ada 2. Yang pertama yaitu klitoris, dan yang kedua yaitu 2 set atau set labium. Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan terbesar di genitalia perempuan. Kenapa? Karena di klitoris ini mengandung banyak sekali ujung saraf. Nah, selanjutnya adalah set labium, yaitu labia minor dan labia mayor. Labia minor dan labia mayor ini letaknya yaitu mengelilingi lubang vagina. Selanjutnya kita masuk ke bagian internal dari genitalia perempuan. Nah, yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium ini fungsinya sebagai menampung oosit atau memproduksi oosit atau ovum. Nah, kemudian ovarium ini bentuknya kecil, ada 2 pasang di bagian kanan dan di bagian kiri, yang bentuknya itu mirip seperti kacang almond. Nah, di dalam ovarium ini ada struktur kecil yang dinamakan dengan folikel. Nah, folikel ini mengandung satu folikel ini mengandung banyak sekali oosit. Oosit merupakan ovum yang belum matang. Nah, jadi oosit ini sudah dibawa oleh perempuan dari dia baru saja dilahirkan. Nah, selanjutnya folikel ini jumlahnya di ovarium itu tuh sangat banyak sekali. Nah, folikel ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, pada wanita yang sudah memasuki masa menopause, ovariumnya akan berlubang. Kenapa? Karena pada wanita yang sudah menopause, folikel-folikel ini atau gelembung-gelembung mirip udara ini itu semuanya sudah mengeluarkan isinya, semuanya sudah mengeluarkan oosit. Jadi, itu yang membuat ovarium pada wanita yang sudah memasuki masa menopause itu berlubang. Selanjutnya ada tuba fallopi atau oviduct. Nah, tuba fallopi ini merupakan saluran yang berpangkal pada corong di bagian ovarium. Nah, di bagian ovarium tadi kan ada oosit yang sudah berovulasi atau sudah mematangkan diri menjadi ovarium. Nah, menjadi ovum, Nah, ovum nanti akan keluar menuju oviduct atau menuju tuba fallopi. Nah, ovum ini akan menunggu kedatangan pujaan hatinya, yaitu sang sperma. Nah, apabila ovum sudah bertemu dengan sperma, nah nanti akan terjadi fertilisasi atau proses peleburan antara ovum dan sperma tersebut. Proses peleburan menjadi satu itu nantinya akan menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berubah menjadi janin akan menempel di dinding rahim atau di bagian
endometrium rahim. Nah, apabila di bagian tuba fallopi ini ovum tidak bertemu dengan sperma, maka ovum nantinya akan pergi sendiri tanpa adanya pendamping, yaitu tanpa adanya sperma, menuju ke bagian endometrium di uterus atau di rahim. Nah, nantinya kalau memang tidak ada fertilisasi, nanti ovarium akan meluruh sendiri tanpa adanya sperma, dan jadilah proses menstruasi. Nah, selanjutnya yaitu rahim atau uterus. Nah, rahim atau uterus ini merupakan organ tebal yang berotot yang mampu mengembang selama proses kehamilan dan mampu menampung sekitar kurang lebih 4 kg janin. Oleh sebab itu, ketika janin melebihi 4 kilo, maka akan berbahaya bagi rahim atau uterusnya. Kenapa? Karena memang tadi rahim itu berkembangnya atau dia bisa menampung 4 kg bayi. Nah, kalau lebih dari 4 kilo nantinya akan menimbulkan keretakan ataupun menimbulkan luka di bagian endometrium rahim atau di bagian dalam rahim, dan nantinya akan terjadinya penyakit endometriosis. Nah, untuk penyakit endometriosisnya nantinya mungkin kalau ada waktu saya akan jelaskan di video yang lain. Nah, kemudian rahim ini merupakan fisiologisnya yaitu untuk menampung janin. Nah, selanjutnya lapisan dalam di rahim ini itu dinamakan dengan lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini terdiri dari banyak sekali pembuluh darah, sehingga ketika terjadinya menstruasi, ketika ovum yang sudah menempel di bagian endometrium ini tidak dibuahi, makanya nanti pembuluh darah dan ovum tersebut akan luruh bersama-sama, sehingga biasanya proses menstruasi ini dikenal dengan proses meluruhnya dinding rahim atau endometrium. Nah, di dalam rahim juga ada serviks atau mulut rahim. Nah, bagian serviks atau mulut rahim inilah yang biasanya sering sekali terjadinya kanker di perempuan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sistem genitalia kita agar tetap bersih sehingga tidak menimbulkan penyakit-penyakit seperti kanker serviks, kanker ovarium, endometriosis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan organ yang berotot tetapi sangat elastis. Vagina berfungsi sebagai tempat memasukkan penis dan tempat mengeluarkan janin atau tempat atau proses melahirkan. Kemudian di vagina ini juga ada selaput tipis atau biasa disebut dengan hymen atau selaput darah. Nah, hymen ini akan menipis seiring dengan bertambahnya usia dan bahkan bisa robek atau mengeluarkan darah apabila melakukan aktivitas seksual. Nah, lapisan hymen ini tidak hanya rusak karena melakukan proses seksualitas, tetapi juga bisa rusak atau robek sendiri jika melakukan aktivitas olahraga yang terlalu ekstrim, seperti bersepeda ataupun berkuda. Oke, mungkin hanya itu saja tentang genitalia dari perempuan. Selanjutnya kita akan membahas genitalia pada laki-laki. Nah, genitalia pada laki-laki ini hanya menghasilkan hormon dan gamet saja. Berbeda dengan genitalia pada perempuan, yaitu bisa menghasilkan janin. Jadi, di laki-laki ini tidak bisa memproduksi janin. Lanjut ke anatomi genitalia pada laki-laki. Yang pertama ada skrotum. Skrotum ini merupakan lapisan pembungkus testis. Nah, skrotum ini bisa mengkerut dan kembali ke posisi semula.
Skrotum biasanya akan mengerut apabila suhu di lingkungan skrotum itu sedang dingin dan akan kembali ke posisi semula dan akan tidak mengerut lagi apabila sudah pada suhu netral atau normal. Nah, hal ini disebabkan karena di skrotum ini ada otot dartas yang berfungsi untuk mengerutkan skrotum tadi. Nah, skrotum mampu mengatur suhu pada testis. Nah, selanjutnya ada testis. Testis pada genitalia laki-laki itu jumlahnya ada 2 pasang. Nah, jadi kalau misalnya ada genitalia laki-laki yang jumlahnya melebihi 2 pasang testis, misalnya testisnya ada 5, berarti itu ada kelainan dan harus melakukan operasi pengangkatan testis. Nah, testis ini berperan dalam membentuk sperma karena sperma dihasilkan atau diproduksi di dalam testis. Nah, testis ini juga memproduksi hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini merupakan tempat penyimpanan sperma pertama. Nah, di epididymis ini sperma akan diovulasi atau akan dimatangkan. Nah, apabila sperma sudah matang, nantinya sperma akan disalurkan ke vas deferens. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran panjang yang berfungsi untuk menyalurkan sperma menuju ke vesika seminalis. Selanjutnya yaitu ada vesika seminalis. Nah, di vesika seminalis ini nantinya sperma akan dikasih makan berupa nutrisi yang diambil dari serat-serat makanan yang sudah dimakan oleh laki-laki. Jadi, kualitas baik buruknya sperma itu didapat dari nutrisi yang dimakan oleh laki-laki. Dan nantinya apabila kualitas sperma bagus, nantinya akan mempermudah proses fertilisasi atau proses pembuahan peleburan di bagian tuba paluvi di genitalia perempuan. Nah, nantinya kalau misalnya kualitas sperma itu bagus, jadi dia akan berlari menuju ovum. Untuk mendekati ovum, yaitu berlarinya itu cepat dan tidak kelelahan. Kalau misalnya kualitas spermanya tidak bagus, otomatis nanti ketika berlari menuju ovum, sperma akan lelah. Nantinya kalau dia sudah lelah, kemudian menuju ovum, dapat ke ovum, otomatis nanti kualitas janin yang dihasilkan itu tidak bagus karena ovum bertemu dengan sperma yang lelah. Selanjutnya yaitu ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini merupakan tempat pertemuan dari saluran urin dan saluran sperma. Jadi, tempat pengeluarannya itu kan sama aja kalau di urin dan sperma di genitalia laki-laki. Kalau di perempuan kan beda tempat pengeluaran janin ataupun tempat pembentukan fertilisasi dan pengeluaran janin dengan pengeluaran urin itu beda. Tapi kalau di laki-laki itu sama. Selanjutnya ada kelenjar Cooper yang fungsinya yaitu memberikan getah basah ke sperma. Nah, selanjutnya ada bagian terakhir yaitu penis. Di penis ini ada jaringan erektil yang mampu membuat penis berkontraksi dan membuat penis berrelaksasi. Nah, di penis ini juga memiliki kepala penis atau disebut dengan glans penis. Yang nantinya glans penis ini akan dipotong apabila sedang dikitan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang genitalia laki-laki dan genitalia perempuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.